Para layang. Satu kata ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, apalagi bagi orang-orang yang merupakan seorang pecinta olahraga. Seperti yang telah umum diketahui, para layang merupakan sebuah jenis olahraga yang dilakukan secara outbound. Tetapi sayangnya peminatnya tidak sebanyak olahraga bola besar, semacam basket ataupun sepak bola. Karena dalam pelaksanaannya sendiri, mereka membutuhkan tingkat keberanian yang tinggi. Lalu, apa sih sebenarnya para layang itu? Para layang atau paraglider adalah olahraga terbang bebas dengan menggunakan sayap kain atau parasut yang lepas landas dengan kaki untuk tujuan rekreasi atau kompetisi. Yang perlu diketahui nih guys, bahwa olahraga para layang ini lepas landas dari sebuah lereng bukit atau gunung dengan memanfaatkan angin. Secara historis, paragliding mulai muncul di permukaan pada sekitar 1950-an dan kejuaraan dunia pertamanya dilangsungkan pada tahun 1989 di Kosen, salah satu kota bagian yang ada di Austria. Awal mula munculnya olahraga para layang tidak lepas dari timbulnya rasa ingin terbang menikmati pemandangan alam secara bebas yang kemudian berkembang dan berakhir dengan olahraga tersebut dijadikan sebagai sebuah ajang perlombaan. Para layang pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1990 yang ditandai dengan berdirinya kelompok terjun Gunung Merapi di Yogyakarta yang didirikan oleh Dudi Arif Wahyudi dan Gendon Subandono. Hingga di masa kini, dalam dunia olahraga internasional, olahraga paragliding masih dikenal dengan baik secara popularitas, yang bahkan telah dihitung sebagai salah satu kandidat perlombaan yang berpotensi untuk disertakan dalam Olympics. Di ajang perlombaan antar negara macam Asian Games, paragliding sendiri telah dilombakan pada sekitar tahun 2018 yang lalu. Olahraga yang dapat dijadikan sebagai alternatif olahraga terjun payung ini adalah sebuah olahraga udara. Selain itu, olahraga ini juga bisa sebagai ajang bisnis yang menguntungkan, mengingat bahwa Indonesia sering digunakan sebagai tuan rumah penyelenggara olahraga para layang. Tempat lokasi di Indonesia yang sering digunakan event para layang ini adalah Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Yogyakarta, dan Wonogiri. Induk organisasinya adalah PLGI atau Persatuan Layang Gantung Indonesia. Sedangkan PLGI sendiri di bawah naungan FASI atau Federasi Aerosport Indonesia. Para layang sendiri ini punya banyak manfaatnya loh. Yang pertama adalah melatih keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuh sangat dibutuhkan saat berolahraga ini karena tubuh kita harus seimbang saat melayang-layang di udara. Yang kedua adalah menguatkan otot tubuh bagian atas. Kita juga harus mengendalikan parasut yang kita gunakan agar kita tidak salah tempat saat mendarat dan membuat otot lengan kita menjadi kuat. Yang ketiga adalah kita mendapatkan vitamin D yang banyak. Vitamin D yang baik untuk kita ini didapat karena kita akan banyak terpapar sinar matahari karena olahraga ini berada di luar ruangan. Yang keempat adalah membakar kalori. Saat adrenalin meningkat, kalori yang ada di tubuh kita juga lebih banyak terbakar, dan menurut penelitian, 230 kalori terbakar setiap jam sesi para layang. Yang kelima adalah meningkatkan adrenalin. Kita akan merasa seakan ada di puncak di dunia dan terbang dengan bersemangat. Dan yang terakhir adalah untuk mengurangi stres. Saat kita terbang dengan parasut kita akan berfokus dengan apa yang kita lakukan. Kita bisa menikmati pepohonan, sawah, dan mungkin juga sungai, daripada memikirkan hal yang membuat kita sedih atau marah. Untuk alat-alatnya sendiri,
Peralatan untuk aktivitas para layang ini sangat ringan dan praktis, karena dapat dimasukkan ke dalam ransel yang dapat digendong di punggung. Peralatan yang utama adalah parasut utama atau cadangan. Parasut ini ada beberapa jenis, yaitu untuk pemain pemula, menengah, dan mahir. Lalu ada harness dan helm. Di samping itu kita juga perlu variometer, radio atau HT, GPS, windmeter, dan peta lokasi terbang. Nah, selama kita berolahraga para layang ini, kita juga harus memakai baju terbang atau flight suit, sarung tangan, dan sepatu boot. Lalu, bagaimana sih teknik untuk melakukan para layang? Nah, yang pertama dan paling utama adalah kita harus tahu cara lepas landas dan mendarat. Pada saat seseorang melakukan para layang harus menggunakan kaki pada saat lepas landas, maupun juga ketika ia mendarat. Kita harus menggunakan kakinya sebagai penopang, dan ketika ia mendarat pun harus menggunakan kakinya yang nantinya juga berfungsi sebagai rem untuk memperlambat laju dari parasut tersebut agar tidak terbang. Yang kedua, mengetahui arah dan tekanan angin, karena angin merupakan bagian terpenting dan akan berfungsi sebagai penggerak parasut dan atlet para layang itu sendiri. Sebelum terbang atau lepas landas, para atlet para layang harus mengetahui arah mata angin terlebih dahulu untuk mengetahui apakah aman untuk lepas landas atau tidak. Karena jika tekanan angin kecil, maka tidak bisa untuk lepas landas karena bisa berbahaya. Yang ketiga adalah berlatih cara mendarat dengan tepat. Pendaratan yang tepat adalah mendarat dengan baik pada titik pendaratan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah kondisi tubuh yang selalu fit. Untuk mendapatkan kondisi tubuh yang fit, harus selalu melakukan latihan fisik untuk tubuh dengan meluangkan waktunya dengan melakukan jogging maupun berlari.